Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya berharap berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apa yang kau pikirkan? Mari kita pikirkan firman Tuhan. Amin. Sebagaimana biasa, setiap hari kita mau datang kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan dalam kekudusannya. Kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersukacita dan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersukacita dan ucapan syukur. Kami datang berterima kasih kepadamu atas kebaikan Tuhan yang kami alami, karena Engkau sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu semata-mata, anugerah-Mu yang besar, rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan, kami boleh ada di hari ini. Terpujilah Engkau, dan kami akan masuki dunia kerja kami hari ini. Kiranya kasih setia-Mu tetap berlaku di sepanjang hari ini. Penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu mewarnai kehidupan kami dalam tugas kerja kami. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan kami alami. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kembali saya ingatkan ada temu sahabat Galilea secara onsite pada tanggal 9 September 2023 jam 14.30 di Tamrin City lantai 6. Silakan lihat di brosur ya. Dan Bapak Ibu, saya berharap kita bertemu ya. Ya, doakan acara itu supaya bisa berlangsung dengan baik. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan diri membaca di dalam Lukas pasal 16 pada ayat 19 sampai dengan 31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 26, "Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ayat 29, "Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ayat 31, kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu pernah mengalami sebuah yang namanya penyesalan. Nah, kali ini kita akan melihat penyesalan yang menyiksa. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin sebetulnya tidaklah asing di telinga kita. Kisah ini hendaknya semakin menyadarkan setiap kita bahwa kisah atau cerita surga dan neraka itu benar-benar ada, bukan hanya sekedar cerita, ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, neraka itu bukanlah cerita fiksi yang bertujuan untuk menakut-nakuti orang. Tidak bisa dibayangkan penderitaan yang akan dialami oleh orang yang sudah berpulang dalam keadaan penuh dosa karena belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu siapapun engkau di luar sana, engkau yang tidak memiliki Yesus, engkau yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau mati, engkau akan mengalami yang namanya penderitaan yang kekal, neraka untuk selama-lamanya. Karena itu sebelum engkau pulang ke surga, engkau berpulang ya maksudnya ya. Pastikan engkau punya Yesus supaya engkau pergi ke surga. Amin. Pastikan bahwa engkau memiliki Yesus, sebab Yesus berkata, "Di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus berada di mana? Di surga. Maka setiap orang yang memiliki Yesus pasti berada di tempat Yesus berada, yaitu surga yang kekal. Jangan engkau menolak Yesus, jangan engkau meninggalkan Yesus, jangan engkau menghujat Yesus. Hari ini boleh engkau menolak, engkau boleh tidak percaya, engkau boleh membuli, ya kan? Tetapi ingat, Yesus yang akan menentukan engkau akan berada di tempat yang berada dengan damai sejahtera, kehidupan yang kekal, atau di tempat kematian yang kekal. Jadi ketika nafas terakhir berhembus, melayanglah rohnya keluar dari tubuh. Ya kan? Betapa terkejutnya ia setelah mata rohani tercelik, karena ia melihat adanya jurang pemisah yang teramat besar yang tidak bisa diseberangi, ya kan? Antara surga dan neraka. Orang yang terbuang ke dalam neraka hanya bisa meratap. Semuanya sudah terlambat. Dan kalau itu terjadi, inilah penyesalan yang menyiksa. Yeremia 8 ayatnya yang ke-20. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Penyesalan yang terlambat sungguh sangat menyiksa. Orang kaya dalam bacaan kita tadi diliputi rasa cemas, memikirkan keluarganya yang belum bertobat, sebab ia tahu mereka akan mengalami siksa tiada henti, ya kan? Seperti dirinya yang berseru kepada Bapak Abraham. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang berdosa yang tersiksa di neraka, yang ingin melepaskan diri dari siksaan dan lari ke surga, takkan mungkin. Sebab dikatakan di sini, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.
Itu yang kita baca tadi di ayat 26. Ia benar-benar tersiksa karena penyesalan yang tak berujung akhir. Karena telah menyia-nyiakan kasih karunia dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Tentu dia berada dalam sebuah penyesalan yang sangat menyiksa dia. Karena tiap saat melihat betapa indahnya surga dan betapa dahsyatnya penderitaan di neraka. Bagi kita yang masih hidup di dunia ini dan yang telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, tidakkah kita tergerak hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua menjadi mitra Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia untuk menjangkau mereka yang belum memiliki Yesus. Apakah kita begitu tega membiarkan mereka akan binasa? Sehingga adakah kita hanya ingin menikmati keselamatan itu untuk diri kita sendiri dan membiarkan keluarga, teman, sahabat, kerabat kita mengalami kebinasaan kekal? Selagi ada waktu dan kesempatan bagi kita, marilah kita berlomba-lomba menjangkau jiwa-jiwa yang masih tersesat. Sebab bila sudah terlambat, penyesalan tiada gunanya. Dan itu adalah penyesalan yang teramat menyiksa. Sekali lagi, mari saudara menjadi sahabat mitra kami, Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, untuk melayani, menjangkau jiwa-jiwa. Saudara mungkin tidak punya waktu, ya, tapi saudara punya kesempatan untuk berdoa. Doakanlah yayasan. Atau saudara mungkin tidak punya waktu, tapi saudara punya finansial yang cukup bahkan berlebih, saudara silakan menopang Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Amin. Mari kita sama-sama melayani Tuhan, menjangkau jiwa yang sedang menuju kepada kesesatan. Jangan kita biarkan mereka tersesat. Minimal kita doakan mereka, biar Roh Kudus yang bekerja, dan saudara boleh menjadi sahabat mitra Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, di mana kami punya program untuk misi ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Dan kiranya kita semua, selama diberikan kesempatan, masih ada kesempatan, kita terlibat secara aktif. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini dalam tugas kerja kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk bersama-sama kami mau menyelamatkan banyak orang, memberitakan Injil supaya mereka tidak berada seperti orang yang kaya dalam bacaan kami hari ini. Penyesalan yang menyiksa membuat dia ingat akan keluarganya, orang-orang yang ada di rumahnya, supaya mereka pun mengalami pertobatan dan tidak berada di tempat seperti yang dia alami. Karena itu dia bermohon supaya Tuhan mengirim orang-orang yang sudah mati dan bangkit memberitakan Injil kepada mereka. Tapi Tuhan berkata, sekalipun orang-orang yang bangkit dari kematian memberitakan Injil, kalau mereka sudah menolak pesan kesaksian dari Musa dan para nabi, mereka juga toh pasti menolaknya. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas setiap jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Pakai kami supaya kami bisa menjangkau mereka. Biarlah kami yang datang untuk memberitakan Injil
kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan amanat-Mu, amanat agung, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Berkati setiap sahabat Galilea yang setia mengikuti tayangan ini setiap hari. Tuhan berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keuangan mereka, usaha mereka, semuanya diberkati. Yang sakit disembuhkan. Hari ini ada mujizat, ada terobosan, ada berkat yang diterima. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan sempurna atas kami semua di hari ini dalam tugas dan kerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan